Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Fa innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairan huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Kantor Pajak Pratama Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang sangat patut kita syukuri untuk saat ini adalah bahwasanya Allah mengizinkan kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang diseru untuk datang sholat, menunaikan sholat Jum'ah. Seruan itu hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Sehingga ketika kita berada di majlis ini, ketika kita berada di masjid ini, maknanya adalah kita termasuk yang oleh Allah diakui sebagai hamba-hamba yang beriman, sehingga memenuhi seruan untuk datang ke masjid menunaikan sholat Jumat berjamaah. Karenanya kita syukuri sesyukur-syukurnya, karena tidak ada yang lebih besar kenikmatan di dunia ini kecuali kenikmatan iman dan Islam. Sehingga kita dengan berikhtisab berharap kepada Allah, dengan kesadaran bersyukur atas iman, atas Islam yang Allah peliharakan di dalam hati kita ini, Allah berkenan menambah kenikmatan iman Islam itu untuk kemudian semakin Allah tambah, semakin Allah tambah. Sekaligus rasa syukur kita ini dalam rangka kita menghindari siksa Allah. Jikalau kita lupa bersyukur atau seandainya kita kufur atas kenikmatan apapun, ancaman Allah, inna azabi la syadid, na'udzubillah. Salawat serta salam senantiasa terhatur bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedemikian bergembira ria, segembira-gembira hati kita, kebahagiaan kita tiada tara ketika kita oleh Allah takdirkan lahir dan hidup di zaman keemasan Islam ini, di zaman dunia ini telah tercerahkan minadz-zulumati ilan nur dengan diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan kita yang tiada tara karena ajaran yang beliau bawa, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak saja menyelamatkan kita kelak di akhirat, tetapi membimbing kita setapak demi setapak. Semua gerak hidup kita diatur, dibimbing, diselamatkan oleh ad-dinul Islam ini. Sehingga apabila hari-hari ini marak perayaan Maulid,
marak perayaan mensyukuri kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sah-sah saja asalkan kita berada dalam kesadaran bagaimana makna mensyukuri atau makna bergembira atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Cukupkah kita hanya membuat acara-acara? Kadang-kadang ada yang membuat ritual atau acara apapun. Cukupkah sedemikian itu? Karena di beberapa bagian masyarakat kita telah merasa cukup mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah merasa cukup mendapat hak syafaat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah kelak, kalau sudah merayakan bergembira atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dalil antara lain Abu Jahal saja yang ketika bergembira atas kelahiran Muhammad bin Abdullah, ketika itu Islam belum diwahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diberitakan Abu Jahal pun mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita kaum muslimin yang sudah nyata-nyata kita mengikuti pensyariatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bergembira atas kelahiran Nabi, tentu kita lebih berhak mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah atas rasa syukur, atas kegembiraan kita terhadap kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita perlu bermuhasabah. Cukupkah hanya sampai di situ kita mencintai Nabi sehingga kita merasa berhak atas surga Allah dengan mengabaikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengabaikan kita bagaimana bersolawat, tidak saja secara lisan tetapi secara perilaku kita, ejawantah kita dalam kehidupan sehari-hari, juga bagaimana kita meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak beliau, perilaku beliau dalam kehidupan sebagai pribadi maupun sebagai Nabi dan Rasul, sebagai kepala keluarga, sebagai kepala pemerintahan, sebagai pemuka umat. Seluruhnya suri teladan ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran-ajaran yang beliau bawa, sudahkah kita melaziminya? Sudahkah kita mengadopsinya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah masjid yang merupakan sebagai pusat peribadatan kaum muslimin, sebagai bentuk utama perwujudan ibadah kita kepada Allah, sudahkah kita sabar? Kita sabar itu maksudnya sudahkah kita akrabi setiap 5 waktu itu? Sudahkah Al-Quranul Karim sebagai pedoman petunjuk hidup mati kita, sudahkah kita akrabi? Sudahkah kita tadabburi? Atau paling tidak sudahkah kita baca setiap hari? Ini yang perlu kita merasa tidak cukup untuk memperoleh surga Allah, untuk memperoleh syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah, untuk memperoleh air minuman di Haud Kautsar, hanya dengan mencukupkan diri merasa gembira dengan diluapkan dengan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seyogianya membangkitkan hirah kita, semangat kita untuk menggali lebih dalam bagaimana beliau dengan segala sisi kehidupannya sebagai pribadi maupun sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 hal yang beliau bawa, Al-Quran dan As-Sunnah, sudahkah kita kenali? Sudahkah kita jadikan pedoman hidup sehari-hari? Ini merupakan bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran beliau, sholat berjamaah di masjid, di musola, sudahkah kita prioritaskan dalam hidup kita? Sudahkah waktu yang 5 waktu itu menjadi waktu yang kita nanti? Sudahkah hidup kita itu merasa bahwa hidup ini sesungguhnya hanya menunggu panggilan sholat 5 waktu? Ketika subuh telah tertunaikan, kita beraktivitas pagi ke kantor, kita beraktivitas pagi di pasar, di area bisnis, itu semua sejatinya hanyalah nunggu waktu zuhur. Dan ketika zuhur datang, kita tunaikan itu. Lepas zuhur, apapun kegiatan kita maknai sebagai sedang menunggu waktu asar. Dan seterusnya. Apabila ini kita terapkan, maka kita layak mengaku sebagai mencintai Nabi SAW dengan sepenuh hati, dengan tidak hanya berkamuflase, tidak hanya
mengaku mencintai Nabi, tetapi perilaku ibadah kita, perilaku akhlak kita, pandangan-pandangan kita jauh panggang dari api terhadap apa yang disampaikan, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan hidayah, petunjuk, pencerahan atas kita dari berbagai sumber yang menurut Allah kehendaki, juga memberikan kekuatan agar hati kita setelah memperoleh pencerahan, setelah memperoleh informasi berupa hudan hidayah, dikuatkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti petunjuk itu, sehingga kita benar-benar menjadi manusia, hamba yang paripurna, hamba yang tidak saja mengaku cinta Nabi, yang tidak saja hanya mencukupkan mengikuti Nabi hanya dengan berpesta untuk memperingati kelahiran beliau, untuk senang, mengaku senang atas kelahiran beliau, tetapi kita melupakan ajaran beliau, merupakan keteladanan beliau, melalaikan memperbanyak sholawat. Yang pokok adalah di dalam sholat, dan diperbanyak kita sholawat di luar sholat. Mudah-mudahan Allah membimbing langkah-langkah kita dengan ketulusan kita memohon selalu bahwa kita hamba yang dhaif. Tanpa Allah bimbing kita, maka kita adalah orang-orang yang sesat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil huril muhajilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Kantor Pajak Pratama Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Al-Qur'an benar-benar sebagai cahaya di dalam hati kita. Keberkahan Al-Qur'an benar-benar sebagai suatu subjek yang akan menerangi hati kita, yang membimbing hati kita dan menjadikan ruh di dalam jiwa kita, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, membaca mushaf, lembaran-lembaran, sesungguhnya telah connect jauh di dalam hati kita, sudah ada Al-Quran. Dan mudah-mudahan pendengaran kita, telinga kita, betul-betul Allah buka, sehingga apa yang dinubuahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu benar-benar kita bisa mendengarnya. Dikala kita diminta untuk menjauhi yang haram, dikala kita diminta untuk mengikuti yang hak, yang halal, melakukan kebajikan-kebajikan, telinga kita mendengar dalam hati bisa menerima, dan mata kita oleh Allah dibuka untuk mempersaksikan mana yang hak dan mana yang batil menurut Al-Quranul Karim, sehingga kita menjadi hamba yang terselamatkan, menjadi hamba yang paripurna, bukan sebagai hamba-hamba sebagaimana para umat-umat terdahulu, modern di bidang teknologi, bagaimana umat-umat di zaman bangsa-bangsa Tsamud, bangsa Ad, bangsa kaumnya Nabi Nuh, mereka sangat canggih terhadap teknologi tetapi kering dari hidayah, kering dari Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka kecanggihan teknologi yang mereka miliki akan membuahkan kehancuran dikarenakan mengabaikan Al-Quran, mengabaikan bimbingan wahyu, mengabaikan nubuah, mengabaikan pensyariatan yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Al-Quran turun sebagai penyempurna atas ini semua, dan Indonesia terutama memiliki sumber daya sosial Islam yang terbesar di dunia,
memiliki segalanya, hingga apabila kita menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan langkah hidup kita di segala bidang, maka akan terjadi lompatan yang luar biasa kemajuan, zahir maupun batin. Kemah ripah loh jinawih, toto tentrem kerto raharjo, baldatun toyibatun warobun ghafur, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa anis sari ba'idana wa qadhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.